Ustadz, bagaimana cara membangun bisnis tanpa meminjam di bank? Karena ada riba di dalamnya. Apakah boleh jika kita bisnis dimulai dengan pinjaman di bank? Adapun jika ada, bagaimana caranya? Taib. Bisnis itu butuh modal. Modal itu dibagi dua. Ada modal materi, ada modal kreativitas. Allah menurunkan kepada Anda kemampuan untuk berpikir. Dan hebatnya, setiap kita sebelum terlahir, itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah, pengetahuan untuk bisa memetakan kehidupan kita. Antum tahu Nabi Adam? Saya sebut tahu, nggak ada yang ngaku. Saya sebut kenal, ada yang kenal. Tahu Nabi Adam ya? Nabi Adam ketika Allah ciptakan, sebelum ditugaskan jadi khalifah di bumi, itu diberikan bekal dulu. Bekalnya pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31, paling kiri sebelah atas. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan, mampu menyebutkan semua benda yang ada di semesta. Kemampuan Nabi Adam mampu menyebutkan semua benda di semesta. Ada berapa benda ini? Di masjid ini saja banyak. Ada lampu, ada atap, dan macam-macam. Ada kubahnya, ada kubah bocor, ada yang tidak, ada kipas, dan wah, luar biasa. Ada karpet, ada kursi, banyak. Itu baru masjid, belum yang lain. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Adam manusia bukan? Nabi bukan? Adam Nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Ingat, Rasul bukan? Yang bilang Rasul angkat tangan. Baik. Yang Nabi angkat tangan. Anda Nabi? Ada Nabi di Lombok ini, luar biasa. Masya Allah. Saya kan katakan yang bilang Rasul, yang kedua yang Nabi angkat tangan. Subuh-subuh sudah ada Nabi. Alhamdulillah. Taib, Adam Nabi bukan Rasul. Allah Rasul dapat risalah untuk disampaikan pada umat. Kalau Nabi dapat risalah untuk pribadinya dan yang terdekat dengannya. Adam kenapa bukan Rasul? Karena belum ada umat. Adam turun, umat belum ada. Karena ada manusia pertama. Baik, Adam Nabi, Adam manusia. Diajarkan oleh Allah kemampuan pengetahuan. Kita anak cucu Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Karena kita anak cucu Adam berarti sama-sama manusia. Cuma bedanya Adam alaihissalam Nabi, kita bukan. Dan kita mendapatkan fitrah yang sama. Adam diciptakan dengan pengetahuan bekalnya, kita pun dengan bekal pengetahuan. Cuma bedanya karena Adam Nabi alaihissalam melekat fitrah kenabian. Fitrah kenabian itu diajarkan langsung oleh Allah. Kalau kita bukan Nabi, melekat fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan ditanamkan potensi pengetahuan. Tanamkan. Kalau Anda ingin mengeluarkan potensi itu, Anda mesti belajar. Makanya turun ayat Quran surah 96 ayat 1. Iqra, baca. Quran surah 9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Pahami, belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cari pengetahuan, cari, keluarkan. Ternyata kita ini makhluk cerdas, makhluk pintar, diciptakan oleh Allah dalam keadaan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Saya dapatkan hasil research dari Eropa. Ternyata yang terbaru sekarang bahkan dari Amerika, dari California, ada riset dari Universitas California bahwa manusia itu paling minimal, paling kecil kemampuan otaknya 100 juta gigabyte. Memori manusia paling kecil itu 100 juta gigabyte. 100 giga saja, 100 juta, 100 giga tanpa juta itu menghimpun informasi biasa. Juta. Dan 90% otak manusia itu cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan dulu sombong, cuma 5%. 5%-nya lagi telat. Jadi kalau ada yang terlambat, jangan pesimis karena dia bisa memilih apakah mau jadi pintar atau jenius. 90% pintar. Jadi pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Balik ke sini. Bagaimana cara menggunakan akal kita dalam teori bisnis tadi? Turun banyak ayat, silahkan Anda bisa gunakan modal. Modal ada 2. Pertama modal materi, kalau harta Anda cukup, Anda boleh gunakan itu. Misal saya mau bisnis, ukur bisnis apa? Apa yang mau Anda raih? Kemampuannya di mana? Turunkan dulu perangkatnya, jangan ujuk-ujuk ada anganan. Angan begini, angan begitu, tapi kemampuan tidak ada. Ukur. Bagaimana kemampuan mengerjakannya, apa objeknya, bagaimana pembagian waktunya, bagaimana kapasitasnya, turunkan apa modal yang saya miliki. Anda ingin mendapatkan misalnya objek bisnis nilainya 50 juta.
Perangkat untuk mencapai ini lihat dulu. Bagaimana dari segi waktunya, bagaimana dari segi tempatnya, bagaimana dari segi perangkatnya, kebutuhannya, siapa yang menggunakannya, siapa kemudian yang perangkat untuk bisa mewujudkan ini, timnya seperti apa, biayanya bagaimana. Hasilnya 50 juta yang diraih, semua perangkat ini membutuhkan investasi misalnya 20 juta. Dapat 50 juta, keuntungan 30 juta. Modal yang dipunya berapa? Modal yang dipunya misalnya cuma 5 juta. Maka tidak cukup bisa menggunakan 20 juta ini. Kemana solusinya? Baik, Anda bisa gunakan dua cara di sini. Kalau sekiranya modal tidak cukup untuk ini, maka ada cara yang pertama, cara kreativitas. Anda bisa rangkul yang lain. Anda mau buka koperasi misalnya, nggak harus ada modal langsung, 20 juta. Saya nggak dapat, koperasi jangan dulu dibuka. Tidak, Anda kumpulkan perangkat yang lain lewat wasilah-wasilah. Anda punya apa? Saya mau bikin bisnis koperasi. Bisnisnya di sini ada makanan-makanan, masya Allah. Ayo gabung yuk. Anda bisa berikan apa? Baik, saya berikan misalnya bagian makanan A-nya. Saya sumbang mejanya, saya berikan bagian kursinya, saya pasang tendanya, terafiliasi semuanya ini bersatu menjadi satu, disebut dengan syirkah namanya, persatuan untuk mewujudkan sesuatu. Modal berapa dihitung? Dari sini sekian, dari sini sekian, dari sini sekian. Bahkan yang 5 juta tidak dipakai karena bersinergi dengan yang lainnya, terwujud koperasi itu dihitung keuntungannya, dibagikan presentasi di situ. Itu yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau itu orang paling kaya, Pak, Ibu, di Mekah. Kaya luar biasa. Masuk Islam, ketika akan hijrah ke Madinah, ketahuan masuk Islam, dirampas hartanya semua oleh orang kafir. Ambil semua. Kata orang Quraisy, kalau mau hijrah, kami rampas semua. Kami tidak akan eksekusi Anda, nggak akan kami bunuh, silahkan berangkat. Tapi semua harta kami ambil, pergi berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Sengaja orang kafir tidak mengeksekusi untuk memberi pelajaran pada yang lain. Kalau Anda masuk Islam akan jadi fakir seperti ini, plus belum tentu selamat sampai ke Madinah. Keluarganya ditanya, kalau Anda ingin ikut suami pada istrinya, silahkan, kami rampas semua, berangkat dengan suami dengan pakaian saja. Tapi kalau Anda pilih di Mekah, tinggal kembali kepada kepercayaan semula. Kata orang-orang kafir Quraisy, saya berikan semua harta suami, jadi orang paling kaya di kota Mekah, dan boleh menikah dengan laki-laki manapun kami fasilitasi. Saya tanya pada ibu, kalau ibu saat itu misal jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, misal ibu pilih ikut suami jatuh fakir dan belum tentu selamat ke Madinah, atau tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya dan bebas memilih pemuda manapun untuk dinikahi. Anggap suami nggak hadir subuh ini, ibu pilih yang mana? Satu atau dua? Ikut suami atau tinggal di Mekah? Oh, pikir-pikir dulu. Habis waktu. Boleh tambah sedikit? Surupnya masih agak panjang ya. Saya jawab pakai hadis saja. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadat fi jama'ati aw fil masjid, ya thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, thumma yusalli rak'ataini, ya fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid atau berjamaah, kemudian dia berzikir, duduk berzikir, zikir ini banyak. Bisa baca Al-Quran, Quran surah 15 ayat ke-9. Bisa menghafal Quran, Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Bisa juga dengan mengucapkan doa-doa, Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa dengan kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa dengan seperti ta'lim sekarang kita berzikir kepada Allah dengan kalimat umum di Quran surah ke-3 ayat 191, ditafsir di Quran surah ke-9 ayat ke-122. Ya, sampai dengan bidayatul duha, di awal masa duha. Awal duha disebut dengan syuruk namanya. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Lalu dia menunaikan salat 2 rakaat di awal duha ini. Maka fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Waktunya kurang lebih masih ada 15-20 menit ke depan. Jadi saya minta izin 10 menit tambah, boleh? Boleh tidak? Alhamdulillah. Silahkan, saya yang penting 15 menit pulang. Anda 1 jam silahkan, tidak ada masalah. Taib, lihat sini, fokus. Abdurrahman bin Auf kemudian memilih hijrah ke Madinah, istrinya memilih tinggal di Mekah. Tinggal, tidak ikut suami. Ini tidak mudah. Berangkat ke Madinah dengan modal pakaian. Sampai di Madinah, inilah indahnya persaudaraan dalam Islam. Disambut kemudian oleh orang Madinah. Luar biasa. Mereka menolong para sahabat-sahabatnya. Sampai yang mereka miliki pun diberikan. Sifat menolong dengan memberikan apa yang dibutuhkan disebut dengan nasir. Jamaknya disebut Ansar, karena itu disebut mereka Ansar. Turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10, paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yang haus disambut dengan minuman, yang lapar disambut dengan makanan. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Perhatikan kata-katanya.
Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan bima ma'na. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda sebelumnya kaya, jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Karena beliau tahu orang yang terbiasa kaya, gaya hidupnya beda dengan orang yang kemudian buat jadi fakir. Silahkan lihat. Dalam rumus fisika itu ada namanya persamaan gaya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang digerak, apa yang keluar, itu yang masuk. Saya pukul ringan, bunyinya kecil. Saya pukul kencang, bunyinya kencang. Dalam harta begitu. Maaf, gaya orang yang hartanya cukup banyak, keluarnya beda dengan gaya orang yang hartanya cukup. Anda datang ke sini naik angkot, maka gayanya tawadu. Begitu turun, nunduk, sedekah. Anda pakai mobil pribadi, keluar, beda lain. Tapi masalahnya, hukum gaya, persamaan Pascalnya menyebutkan F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu masalahnya. Makanya tidak sedikit orang penuh dengan gaya dalam hidup, begitu harta berkurang, gaya tidak kurang. Dan mati harta itu lebih mudah dibandingkan mati gaya. Itu yang repot, begitu gayanya tidak mati, muncul harta sudah tidak ada, gaya masih banyak. Akhirnya penuh dengan tekanan hidupnya, jadi masalah. Dikira orang ini, sahabat mulia itu demikian, padahal dia sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi. Lihat. Akhil karim, saya dengar Anda tadinya kaya jatuh fakir, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, saya fasilitasi untuk pernikahannya. Gantian Bu ya, gantian. Kalau antum yang ikhwan, dalam situasi Abdurrahman bin Auf seperti itu, diberikan pilihan, ambil setengah harta saya. Silakan menikah dengan penduduk Madinah yang paling cantik, pilih, saya fasilitasi pernikahan itu. Saya tanya pada antum, antum terima atau tidak ditolak sama sekali? Hah? Ayo pilih. Saya sudah punya keyakinan karena sebelum saya tanya sudah bilang siap. Inilah bedanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Sahabat Nabi ketika mendapat tawaran seperti itu, karena telah mendapat pembekalan dari Nabi, sepanjang punya kemampuan jangan gantungkan diri kita pada orang lain. Tawakkal ala Allah. Ikhtiar dulu. Kata beliau, ditanya dua, jawab dua. Jazakallah khair. Bima makna. Semoga Allah berikan pahala melimpah pada Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Di mana pusat bisnisnya. Beliau ini seorang pebisnis, pengusaha, pedagang. Tahu cara bisnis. Apa yang dilakukan ketika ditunjukkan pasarnya, disitulah beliau berusaha. Modal tidak ada, lihat modalnya tidak ada, tapi menggunakan modal pengetahuan. Cari kemudian jadi penyalur kambing. Gak punya duit buat beli kambing, tapi cari orang yang punya kambing. Saya pasarkan ya. Masya Allah, ambil kambing, pasarkan. Dengan metode yang pernah Nabi ajarkan. 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Modalnya tidak minjam sana sini. Padahal pinjaman ada, orang Yahudi banyak. Dengan segala riba yang ada di dalamnya. Tidak minjam. Ambil kambing, salurkan. 3 bulan, kambingnya sudah punya luar biasa banyaknya. Ada yang mengatakan luar biasa banyak sampai 10.000 ekor. Belum kemudian untanya. Belum kemudian dinarnya dan sebagainya. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah, hartanya saja, kapaknya tadi saya sebutkan semalam, kapaknya saya terbuat dari emas. Setahun. Dan pernah ada suasana ramai di Madinah. Allahu Akbar. Sayyidah Aisyah keluar sepeninggal Nabi SAW. Begitu keluar bertanya, suara apa itu? Orang mengatakan, itulah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. 60 ekor unta, 600 ekor unta lengkap dengan emas, berlian, segala hal yang melekat dalamnya. Datang kafilahnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya, ada banyak yang dihisab, hartanya luar biasa banyak, tapi masuk surga juga daripada enggak sama sekali. Masuk. Baik. Walaupun diperselisihkan kualitas hadis ini, tapi makna yang ingin saya ambil saat itu mengatakan, begitu mendengar kalimat itu kata beliau, saya sedekahkan semua harta itu untuk kepentingan lillahi rabbil alamin. Saya sedekahkan 600 kafilah. Kalau sekarang 600 truk bawa berlian, bawa emas, bawa macam-macam, masya Allah. Begitu datang, saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Ada nggak yang begitu tuh? Masya Allah. Contoh, handphone bagus Pak, pinjam. Pilih mana, handphone atau surga? Handphone atau surga? Ayo. Surga. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134.
Ada orang yang masuk surga, surganya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang takwa yang tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ada tawaran masuk surga seluas langit dan bumi. Baik, handphone atau surga? Surga. Masya Allah. Alhamdulillah, pagi ini ada anak yatim dapat handphone. Ditukar dengan surga insya Allah. Baik. Surga. Ada perjanjian, alhamdulillah ya.